Inggris. Jadi jangan sampai ada yang tanya wawancaranya dalam bahasa apa. Dalam apakah boleh bahasa Indonesia? Jelas itu nanti pasti akan merugikan teman-teman sendiri gitu. Dan akan meruntuhkan mental teman-teman sendiri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur? Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghadapi interview beasiswa YTB atau Turkey Scholarship tahun 2020. Karena kemarin saya lihat ada pengumuman dari pihak YTB bahwa interview akan dilakukan di awal bulan ini, di minggu pertama awal bulan Juni. Nah, oleh karena itu saya berkeinginan untuk berbagi apa yang sudah saya alami, sudah saya rasakan gitu ya, berkaitan dengan interview itu, bagaimana cara menghadapinya. Oke, bagi teman-teman yang sudah memperoleh email pemberitahuan bahwa lolos seleksi interview, saya ucapkan selamat, berarti Anda sudah 70% menuju Turki. Dari mana ini saya dapat? Ini berdasarkan pengalaman saya sebelum-sebelumnya, tidak hanya beasiswa YTB tapi juga beasiswa yang lainnya, bahwa seringkali dikatakan bahwa ketika kita sudah lolos interview sebenarnya itu sudah 70-80% kita sudah dapat beasiswanya. Nah, proses interview sendiri adalah untuk menentukan apakah kita benar-benar layak, apakah kita benar-benar sesuai dengan ekspektasi para pemberi beasiswa, sesuai dengan apa yang ada tercantum di dalam dokumen kita, di dalam CV kita, di dalam karya-karya kita, apakah itu benar merepresentasikan kita. Jadi sebenarnya seleksi wawancara hanyalah seleksi akhir untuk mengetahui bagaimana karakter kita, apakah kita benar-benar mengerjakan apa yang sudah tertulis di CV itu, dan bagaimana mungkin psikologis kita seperti apa dalam menghadapi wawancara dan lain sebagainya. Apakah sudah cukup layak untuk diberikan beasiswa untuk hidup di negara orang tersebut, dan apakah akan survive dan lain sebagainya. Nah, di video saya ini saya hanya akan memberikan satu saja tips atau kunci untuk menghadapi wawancara beasiswa YTB. Jika teman-teman ingin informasi yang lebih detail, ada banyak sekali di YouTube yang sudah di-upload oleh teman-teman penerima beasiswa lainnya yang cukup detail berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi interview, bagaimana pertanyaan apa yang ditanyakan, dan persiapan apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum datang interview. Silakan nanti di browsing di YouTube. Tapi kalau saya hanya akan merangkumnya ke dalam satu tips saja. Saya selalu terinspirasi oleh satu nasihat dari seorang ahli strategi kuno dari Tiongkok, Sun Tzu. Dia mengatakan dalam The Art of War, dia mengatakan, if you know your enemy and if you know yourself, you will never be in peril in hundred of battles. Yang artinya, jika kamu tahu siapa musuhmu dan kamu tahu siapa dirimu, kamu tidak akan terkalahkan di 100 pertempuran. Ya. Nah, itu kunci yang selalu saya pergunakan. Nah, jadi untuk memenangkan pertempuran ini, memenangkan pertempuran di wawancara ini, teman-teman harus tahu siapa diri teman-teman dan siapa YTB. Ya. Oleh karena itu akan saya bahas satu-satu. Yang pertama, kenali YTB. Nah, mulai bertanya kepada diri sendiri, apa itu YTB? Kenali. YTB itu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Turki. Dia ada sejak 2012 dan lain sebagainya, itu teman-teman harus tahu. Ya, tujuannya untuk apa, lalu berapa negara yang sudah mendapatkan beasiswa ini, yang negara yang paling banyak yang seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, penting juga mengetahui Turki secara umum. Nah, ini penting. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah bermimpi untuk sekolah di Turki, untuk lanjut kuliah di Turki, sehingga pengetahuan saya tentang Turki secara umum itu sangat minim. Nah, tapi karena itu tadi, karena peribahasa tadi, karena pesan nasihat dari Sun Tzu tadi saya pegang erat-erat, jadi kita harus tahu siapa itu YTB.
dan siapa itu Turki sebagai negara yang memberikan beasiswa gitu. Oleh sebab itu saya mulai mencari-cari informasi tentang Turki. Ya, bagaimana kalau saya di hubungan internasional, bagaimana secara umum politik luar negerinya seperti apa dalam 10 tahun terakhir, sistem politik dalam negerinya seperti apa dan lain sebagainya. Atau tentang kultur Turki secara umum, masyarakatnya seperti apa. Bagaimana mungkin Turki memposisikan dirinya di antara dua kultur yang berbeda, antara kultur Timur Tengah dan kultur Eropa gitu. Nah, itu juga penting. Sedikit saja yang akan sangat membantu teman-teman dalam menghadapi wawancara. Tapi saya yakin juga sebagian besar dari pendaftar beasiswa ini pasti sudah punya keinginan yang kuat untuk sekolah di Turki, sehingga mungkin pengetahuannya jauh lebih banyak. Tapi bagi teman-teman yang tidak punya bayangan sebelumnya, wajib harus belajar sedikit banyak tentang Turki. Yang ketiga ini sangat penting, kenali universitas tujuan. Nah, ketika waktu mendaftar, itu kan teman-teman memilih universitas-universitas yang disediakan oleh pihak YTB kan. Nah, itu teman-teman meskipun sudah tertulis ya di letter of intent itu, di surat letter of purpose, tapi itu akan dikonfirmasi ulang ketika teman-teman hadir di wawancara gitu. Jadi teman-teman akan ditanyakan kenapa teman-teman memilih universitas ini. Itu teman-teman harus memiliki jawaban yang sangat rasional. Teman-teman tidak bisa menjawab dengan jawaban-jawaban yang terkesan emosional atau subjektif. Jadi jawabannya itu harus objektif itu. Jadi benar-benar yang kuat gitu. Jadi pemberi beasiswa berarti dia tidak main-main dan sudah serius untuk sekolah lanjutan gitu. Nah, yang keempat, kenali kultur akademiknya. Ini juga penting gitu. Jadi teman-teman tidak akan kaget gitu atau tidak akan terlihat awkward gitu ya di depan wawancara ketika teman-teman ternyata membayangkan kultur akademiknya seperti mungkin Eropa gitu ya, atau mungkin Asia Timur seperti Jepang atau Amerika gitu. Tentu saja itu bisa jadi seperti itu, tapi kurang tepat juga. Seperti tadi saya bilang bahwa di Turki itu perpaduan ya antara timur dan barat, sehingga kulturnya juga cukup unik. Nah, itu teman-teman juga harus bisa memotret itu ya, dan nanti teman-teman harus bisa paham itu. Nah, sekarang yang kedua, kenali diri sendiri. Apa dari diri kita yang harus kita pahami? Ini juga penting karena pemberi beasiswa tidak hanya melihat pengetahuan kita tentang negara tujuan atau universitas tujuan kita, tapi juga tentang diri kita untuk menilai apakah kita layak, untuk menilai apakah kita mampu, dan untuk menilai apakah kita akan survive nanti ketika studi lanjut di Turki. Yang pertama, seperti yang tadi, kita harus tahu siapa diri kita. Dalam artian kita sekarang apa aktivitasnya, kerja apa gitu. Itu harus tahu, dan kita harus tahu di mana letak atau sisi positifnya ya. Kita harus tahu, katakanlah teman-teman yang mau studi S2, teman-teman harus tahu sekarang kerja di mana dan apa nanti dampaknya yang akan diberikan setelah studi ini terhadap karir teman-teman juga. Atau yang ingin studi S3, biasanya dosen-dosen, nanti dampaknya seperti apa impact yang akan teman-teman berikan setelah nanti balik dari Turki dan lain sebagainya. Terus kenapa teman-teman mendaftar beasiswa YTB? Itu poin yang kedua. Nah, itu juga penting, seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit, bahwa pemberi beasiswa harus tahu bahwa teman-teman memang tidak main-main dalam mendaftar beasiswa ini ya. Bahwa teman-teman sudah memikirkan secara matang, memikirkan secara objektif bahwa memang ingin mengambil studi lanjutan di Turki dengan beasiswa pemerintah Turki. Nah, itu harus benar-benar tersampaikan dengan baik ya. Dan memang harus dipikirkan baik-baik juga gitu. Nanti akan saya sampaikan kenapa seperti itu ya. Yang ketiga,
Nah, ini lebih spesifik lagi, kenapa memilih topik riset tertentu. Nah, itu juga penting teman-teman untuk menguasai kembali proposal yang telah teman-teman tulis di TBBS ya, di webnya pendaftaran itu. Nah, kalau saya pribadi waktu itu saya baca ulang, jangan sampai ada yang miss satupun. Karena pewawancara biasanya akan bertanya detail tentang proposal kita, khususnya untuk yang S2 dan S3. Nah, karena saya S3, pasti penekanannya ada pada proposal. Jadi waktu itu saya ditanya, meskipun tidak terlalu detail karena mungkin pewawancara bukan di bidang itu, tapi untuk teman-teman yang lain mereka ditanya detail ya. Mungkin untuk bidang komputer atau matematika atau ekonomi, nah itu mereka bercerita bahwa mereka ditanya sangat detail. Nah, jadi ini ada faktor untung-untungan juga ya, faktor laki juga. Apakah nanti teman-teman dapat wawancara yang expert di bidang itu atau tidak? Nah, kalau expert ya siap-siap teman-teman harus lebih expert lagi, harus lebih paham lagi tentang proposal yang teman-teman ajukan gitu ya. Kalau waktu saya itu mungkin tidak terlalu expert ya, jadi tidak terlalu dalam, jadi ya saya lancar-lancar aja jawabnya gitu. Poin yang keempat, kenapa memilih universitas itu juga harus dijelaskan ya, sekali lagi secara objektif. Jadi teman-teman harus tahu siapa YTB dan siapa teman-teman. Itu kuncinya. Itu saja sebenarnya. Nanti masalah teknis itu berpengaruh tapi tidak terlalu besar lah gitu. Oke, sekarang ke masalah yang lebih detail ya, lebih spesifik ya. Jadi sesuai dengan email yang teman-teman terima, wawancara itu berlangsung antara 15 menit sampai 30 menit. Kalau saya waktu itu cukup singkat wawancaranya, mungkin sekitar 10-15 menit. Jadi pertama masuk kan, perkenalan, lalu mengecek dokumen-dokumen yang sudah teman-teman submit apakah benar sesuai dengan soft file yang teman-teman upload di TBBS. Lalu ditanyakan bagaimana motivasinya, kenapa memilih Turki, kenapa universitas itu, lalu lebih dalam bagaimana proposal teman-teman itu, lalu bagaimana nanti setelah lulus teman-teman mau apa kontribusi yang bisa teman-teman berikan kepada bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, bagi yang S2 dan S3 ya S1 juga sih tapi saya tidak terlalu paham untuk yang S1 ya. Untuk yang S2 dan S3 itu menjadi hal yang penting, kontribusi apa yang akan diberikan. Karena seperti ini berlaku untuk semua pemberi beasiswa ya, untuk segala macam beasiswa luar negeri. Ini sangat penting ya. Jadi seperti yang sudah lazim diketahui bahwa kepintaran saja itu tidak cukup untuk mendaftar beasiswa. Para pemberi beasiswa itu melihat tidak hanya kepintaran kita tapi prospek kita. Apa yang bisa kita berikan kepada bangsa kita setelah kita kembali. Jadi mereka tidak mau dong investasi kepada orang-orang yang hanya memikirkan diri mereka sendiri, yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Pemberi beasiswa yang melihat orang-orang yang memiliki prospek untuk membangun negaranya dalam jangka panjang. Saya memiliki satu masalah, yaitu masalah TOEFL IBT ya. Saya tidak memiliki sertifikat TOEFL IBT, tapi saya memiliki TOEFL ITP. Nah, memang tidak disyaratkan oleh YTB gitu ya. Tapi oleh kampusnya itu disyaratkan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di sini ada pemberi beasiswa dan ada universitas. Nah, biasanya YTB sebagai pemberi beasiswa itu menyesuaikan syarat-syarat yang diberikan oleh universitas ya. Nah, kebetulan universitas saya dan pilihan saya adalah universitas yang menawarkan program berbahasa Inggris full. Sehingga universitas tersebut mensyaratkan adanya kepemilikan TOEFL
IBT ya, dengan nilai tertentu. Kalau nggak salah waktu itu 79 minimal. Nah, saya ditanyakan, ini kan Anda tidak memiliki TOEFL IBT, sedangkan kampus tujuan Anda itu mensyaratkan ini. Nah, itu seperti apa? Apakah Anda bisa memberikan garansi bahwa Anda bisa mendapatkan sertifikat ini dengan nilai minimum 79 dalam waktu 1 bulan ke depan? Nah, saya tanpa pikir panjang, saya bisa memberikan garansi itu kan. Dengan harapan jangan sampai pemberi beasiswa menangkap adanya keraguan-raguan dalam diri saya gitu. Oke, sehingga waktu itu saya disuruh tanda tangan surat pernyataan bahwa saya bersedia untuk ditempatkan di kampus manapun, universitas manapun jika nanti saya lolos. Nah, ini ternyata tidak terjadi di semua orang gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memiliki kasus yang seperti saya gitu, yang ingin mendaftar di kampus bahasa Inggris tapi mungkin persyaratannya kurang gitu, sehingga saya disuruh tanda tangan itu. Nah, jika teman-teman nanti mengalami hal yang sama, saya sarankan jangan berpikir 2 kali kalau memang niat ingin studi di Turki. Tanda tangani saja, nanti kita akan penuhi syaratnya kemudian hari. Nah, kebetulan kalau dalam kasus saya tidak memenuhi sampai hari yang ditentukan. Jadi, karena ada beberapa hal teknis ya, saya mendaftar IBT telat, tidak kebagian kursi, lalu mau daftar lagi ternyata tidak ada di Kota Malang, adanya di Surabaya dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan udahlah saya nyerah, kalaupun saya dapat dan itu di program berbahasa Turki akan saya ambil juga gitu. Saya akan nekat untuk ambil program bahasa Turki. Nah, ternyata alhamdulillah saya tetap mendapatkan universitas dengan program bahasa Inggris yang full. Nah, itu yang hampir mungkin sekitar 70 atau 80% ya penerima beasiswa Turki itu kelasnya berbahasa Turki. Jadi saya termasuk orang yang beruntung ya, meskipun nanti tetap harus mengikuti program kelas bahasa Turki selama 1 tahun. Tapi saya termasuk yang beruntung lah mendapatkan itu, meskipun saya tidak memenuhi nilai TOEFL. Itulah yang disebut mungkin lucky ya, rezeki ya. Ini berdasarkan pengalaman saya selama mendaftar beberapa kali beasiswa dan beberapa kali wawancara. Wawancara, berhasil atau tidaknya wawancara itu tidak bisa dinilai dari panjang pendeknya durasi wawancara atau lancar tidaknya wawancara, itu sangat tidak bisa dinilai dari situ. Karena ada yang wawancaranya sebentar ternyata tidak lolos, ada yang wawancara yang lancar ternyata tidak lolos, ada yang terlihat tidak lancar ternyata lolos, ada yang terlihat kayak panjang dikejar terus pertanyaannya tapi juga lolos. Dan sebaliknya juga, kalau saya yang kemarin saya lancar dan tidak lama juga tapi juga lolos. Wawancara berlangsung dengan bahasa Inggris atau Turki. Kalau teman-teman sudah bisa bahasa Turki lebih baik. Tapi secara umum pasti dengan bahasa Inggris. Jadi jangan sampai ada yang tanya wawancaranya dalam bahasa apa. Apakah boleh bahasa Indonesia? Jelas itu nanti pasti akan merugikan teman-teman sendiri dan akan meruntuhkan mental teman-teman sendiri. Nah, kabar baiknya pewawancara dari pihak YTB nampaknya juga kurang bagus juga dalam bahasa Inggrisnya, sehingga teman-teman pede aja, jangan minder duluan gitu loh. Yang penting adalah komunikasinya nyampe, pemberi beasiswa melihat teman-teman punya potensi, udah selesai. Karena beberapa pengalaman juga dari teman-teman, mereka juga kurang bagus juga dalam bahasa Inggrisnya, tapi lolos juga gitu. Jadi kesimpulannya adalah yang dilihat oleh pemberi beasiswa adalah potensi kita, apakah kita layak atau tidak dapat beasiswa, bukan bahasa Inggris kita. Karena toh nanti kita juga harus belajar bahasa Turki juga selama 1 tahun, atau kuliahnya bahkan bahasa Turki. Jadi bahasa Inggris ya kurang berguna juga gitu. Dan hampir semua urusan di sini nanti menggunakan bahasa Turki. Jadi bagi teman-teman yang tidak pede dengan bahasa Inggrisnya, lupakan. Itu
kurang relevan di dalam konteks ini. Oke? Saya ada satu pesan yang juga cukup penting saya perlu sampaikan, khususnya bagi nanti yang merasa ragu-ragu dengan beasiswa YTB ini. Saya sarankan untuk tidak hadir ke proses interview atau wawancara ini. Jika nanti ketika lolos tidak diambil, karena kasihan teman-teman yang memang benar-benar menginginkan beasiswa ini, yang memang benar-benar menjadikan beasiswa ini sebagai impian mereka. Dan itu memang terjadi. Saya menyaksikan beberapa orang yang gagal mendapatkan beasiswa ini, tapi padahal mereka sebenarnya sangat-sangat menginginkan ini. Dan menurut saya cukup layak juga. Mereka sudah cukup tahu tentang Turki, tentang YTB dan lain sebagainya, dibandingkan dengan teman-teman yang lolos tapi tidak mengambil gitu ya. Dan itu ada ya, karena mereka mendapatkan beasiswa di tempat lain. Itu sah ya, saya tidak menyalahkan itu. Cuma saya merasa betapa itu kurang adil bagi mereka yang seharusnya itu dapat karena mereka menginginkan sekali itu, memimpikan itu, tapi karena kuotanya memang mungkin sudah ditetapkan seperti itu dan mereka kalah oleh pesaing yang lain yang lebih mungkin CV-nya lebih menjual, tapi ternyata tidak mengambil. Nah itu yang membuat saya sedikit menyesal gitu lah. Ada beberapa teman yang tidak jadi ambil, sehingga ada beberapa juga yang tidak lolos ya. Jadi kalau ya, tapi terserah juga sih ya, itu kan pilihan masing-masing ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau memang tidak mantap dan hanya untuk sekedar senang-senang atau sekedar iseng datang wawancara, saya sarankan jangan dilakukan, karena itu berarti teman-teman juga mengambil hak yang teman-teman yang lain. Nanti mungkin yang kurang layak tapi sebenarnya bisa masuk, tapi karena kuotanya sudah terpenuhi akhirnya dia tidak lolos, dan teman-teman tadi yang iseng-iseng ternyata tidak ambil. Itu kasihan teman-teman yang lain gitu loh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Saya berharap bermanfaat. Kalau tidak ya abaikan saja, lupakan, anggap saja sudah mubazir waktunya menonton video ini. Tapi saya tetap berharap meskipun sedikit ada manfaatnya bagi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Tetap sehat teman-teman di Indonesia, tetap semangat, salam satu jiwa.